Susi Lestari dari Program Studi Administrasi Publik 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keluarga sakinah. 1. Pengertian keluarga sakinah. Keluarga sakinah dalam masyarakat Indonesia adalah istilah yang sangat populer. Keluarga berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan sakinah berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga memiliki beberapa arti. Yang pertama, ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batin. Yang ketiga, sanak saudara kaum kerabat. 4. Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Makna keluarga juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Al-Quran, keluarga disebut sebagai Al-Ahli, sebagaimana tercantum dalam surat At-Tahrim. Sedangkan makna keluarga dalam buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Pimpinan Pusat Aisyah, keluarga dimaknai sebagai orang seisi rumah. Terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tua atau salah satu orang tua, beserta maupun tanpa anak-anak. Dapat juga bersama anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu dalam keluarga tersebut. Adapun sakinah berasal dari bahasa Arab. Sakana yashkunu suknan, artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak. Tenang setelah bergelonjak, menempati rumah, memakai tanda sukun. As-sakinah bermakna at-tunaniha wal waqar wal wahabah, artinya ketenangan, kemuliaan dan kehormatan. Dalam hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus tenang dalam melakukan sesuatu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penggunaan kata sakinah dalam 6 ayat tersebut di atas pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu bahwa sakinah itu adalah perasaan tenang yang datang dari Allah. Hanya saja konteksnya pada ayat-ayat tersebut berbeda. Kata sakinah dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis di atas mengisyaratkan bahwa secara etimologis kata sakinah memuat pengertian meniadakan ketergesa-gesaan. Dengan begitu, makna kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang oleh para anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, yang dilandasi saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah 2. Landasan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibentuk berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keasaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 284, artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni semua yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu. Yang ketiga, asas keluarga sakinah. Keluarga sakinah dapat dibangun dengan berlandaskan pada 5, yaitu asas karamah insaniyah. Asas ini menempatkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Asas ini secara normatif tersebut dalam surat Al-Isra ayat 70, artinya, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dengan asas karamah insya ini, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjamin seluruh anggota keluarganya tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, menghadirkan kasih sayang, dan menghindari segala bentuk tindakan kekerasan dan ketidakadilan.
Yang kedua adalah asas hubungan kesetaraan. Pola hubungan antara anggota keluarga dalam keluarga sakinah berfungsi kesetaraan, yaitu pola hubungan antara manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Yang ketiga, asas keadilan. Dalam bahasa Arab, adil bermakna wahdu asyai' fi ilihi, yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil dimaknai memberikan hak yang dimiliki sesuai fungsi dan perannya. Adil merupakan kebijakan yang paling dekat dengan takwa. Yang keempat, asas mawaddah warahman atau kasih sayang. Mawaddah dan rahman adalah dua kata yang mempunyai substansi makna yang sama, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Mawaddah dimaknai sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, sedangkan ar-Rahman adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Mawaddah dan ar-Rahman dalam keluarga adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan lekat secara sukarela pada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan mawaddah dan ar-Rahman dalam suatu keluarga merupakan perekat yang mendorong tumbuhnya rasa saling mencintai, membutuhkan, melindungi, dan menghormati antara anggota keluarga, sehingga terbentuk suasana aman, tentram, dan damai dalam keluarga. Yang kelima, asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Secara fitrah, manusia lahir dan membawa beberapa potensi kemanusiaan yang akan berkembang selama hidupnya. Manusia memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarga untuk mengembangkan potensinya. Kebutuhan-kebutuhan mendasar itu adalah kebutuhan spiritual, kebutuhan untuk mencari, mendekatkan, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kebutuhan ubudiyah, yaitu dorongan untuk menghamba, mengabdi, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tujuan pembentukan keluarga sakinah. Pembentukan keluarga sakinah pada prinsipnya memiliki dua tujuan utama yang terkait dengan eksistensi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kedua tujuan tersebut merupakan sarana untuk merealisasikan misi utama diciptakan manusia, yaitu misi ubudiyah dan misi kekhalifahan. Kedua tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, mewujudkan insan bertakwa. Insan yang bertakwa adalah manusia yang semua potensi-potensi kemanusiaan dapat berkembang optimal. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga harus dapat mencerminkan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin. Yang kelima adalah fungsi keluarga sakinah. Fungsi keagamaan. Fungsi ini mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, dan berakhlak karimah. Keluarga adalah tempat menanamkan keyakinan beragama, mengamalkan serta membiasakan praktik keberagamaan. Fungsi biologis dan reproduksi keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan dan mengembangkan hidup. Sebagai fungsi reproduksi, keluarga juga merupakan tempat penerapan gaya hidup reproduksi yang sehat untuk meneruskan keturunan. Yang ketiga, fungsi peradaban. Keluarga berfungsi sebagai pengembangan peradaban. Fungsi ini menempatkan keluarga menjadi wahana pembinaan dan persemaian nilai-nilai peradaban atau budaya luhur dengan dijiwai spirit keislaman. Yang keempat, fungsi cinta kasih. Keluarga adalah sebuah tempat berinteraksi dan membangun ikatan batin sebagai bentuk cinta kasih di antara para anggotanya. Cinta kasih juga memiliki makna mendorong keluarga agar dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi perlindungan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk memberikan perlindungan fisik, mental, maupun moral. Perlindungan fisik dimaksud adalah terhindar dari lapar, haus, dingin, panas, dan rasa sakit.
Sedangkan perlindungan mental maksudnya menghindarkan seluruh anggota keluarga kekecewaan, frustasi, ketakutan yang disebabkan adanya tindakan kekerasan, konflik dalam rumah tangga, dan pengaruh-pengaruh luar. Adapun perlindungan moral dilakukan agar seluruh anggota keluarga terhindar dari perilaku buruk, jahat, dan tidak patut. Yang keenam, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan keluarga adalah tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Fungsi ini menuntut keluarga untuk melakukan pendidikan dengan cara mendidik anggota keluarga sesuai dengan tingkat perkembangan potensi serta memfasilitasi dan mendorong agar aktif dalam pendidikan kemasyarakatan. Yang ketujuh, fungsi kemasyarakatan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan yang mengantar anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Semua anggota keluarga didorong agar dapat bergaul secara baik, santun, harmonis dengan kerabat, tetangga, teman sekolah, di masyarakat, di organisasi, di masjid, dan di tempat umum lainnya. Yang kedelapan, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi keluarga merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam mengolah sumber-sumber pendapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kemasyarakatan secara efektif dan efisiensi. Fungsi pelestarian lingkungan keluarga menjadi wahana untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman, dan produktif. Fungsi rekreasi keluarga adalah tempat melepas penat setelah seharian beraktivitas di luar rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja, kegiatan kemasyarakatan, keorganisasian, maupun penyaluran hobi. Yang ke-11, fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman keluarga di lingkungan Muhammadiyah. Dituntut keteladannya dalam mempraktekkan kehidupan Islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan makruf, saling menyayangi dan menghasini, menghormati hak-hak anak, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, memberikan pendidikan yang mulia serta paripurna. Yang ke-12, fungsi kaderisasi keluarga memiliki fungsi pengaderan, yaitu menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor pelangsung pada penyampung gerakan dakwah di kemudian hari. Sekian penyampaian materi mengenai keluarga sakinah dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.